100.000 tuh geus bayar Chan. Lumayan. Anjir. Sudah iya sok kan nanti rincian keur naon. Ku si Wawa ditanyakan kan pasti ayeuna dina live san yang anu sok tukang dahar teh. Teh cenah terus teh cenah ini bukan jam kerja cenah. Eta mah mau ngajawab bae duit itu. Gas. Let's go. Bisa mulai gitu teh. Sok. Baik, selamat pagi. Syahda. Pagi Pak. Oke, kita bertemu kembali ya. Senang bertemu kembali dengan kamu di sesi ketiga coaching ini. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saja. Baik saja. Gimana tadi perjalanannya, aman? Aman. Cuman sekarang kan masih pagi jadi agak macet gitu ya di jalan banyak yang kerja. Mungkin jam kerja ya? Iya, Oke. betul. Nah, hari ini kita bertemu lagi di sesi 3 coaching yang mana kita masih membahas aspek spiritual kamu yang memang masih menjadi salah satu aspek yang menjadi masalah dan juga lumayan mengganggu pada diri kamu mungkin ya. Nah, barangkali mau cerita-cerita dulu sedikit dari sesi-sesi sebelumnya, mungkin apakah sudah ada perubahan atau mungkin hal kecil yang sudah kamu rasakan soal aspek spiritualitas yang di 2 sesi kemarin kita sudah bahas. Boleh? Ada sih Pak, aku sering dengar kajian gitu, kajian online, kajian offline juga. Saya jadi sering datang gitu ya kalau yang offline gitu. Sama sekarang sih udah bisa baca Quran lagi ya, maksudnya kayak udah rutin. Iya, udah rutin, udah bisa luangin waktu buat baca Quran gitu ya, walaupun belum tiap hari gitu, tapi saya selalu ngusahain gitu. Terus hal itu tuh jadi bikin tenang gitu loh ternyata. Oke, jadi kamu sudah bisa merutinkan atau mungkin mencuri-curi waktu untuk di sela-sela kerja dan kuliah kamu untuk menyempatkan seperti misalkan baca Quran, terus berdoa-doa kecil mungkin ya. Dan itu membuat kamu merasa lebih tenang juga gitu ya. Iya. Betul seperti itu? Betul. Oke, itu adalah progres yang memang cukup bagus ya. Nah, hari ini kita akan mencoba salah satu metode baru yaitu namanya mental table. Nah, jadi ini tuh seperti simulasi, kayak misalkan kamu ngobrol sama sosok-sosok panutan yang terbayang dalam pikiran kamu dan mungkin kamu menjadikan panutan itu sebagai sosok mentor gitu. Nah, baik itu nyata ataupun sosok imajinasi yang ada di bayangan kamu. Nah, dan juga sosok-sosok mentor itu yang bisa ngasih kamu kayak perjalanan pengalaman gitu, buat kayak pengalaman lah gitu, ngasih pelajaran pengalaman buat tentang perjalanan spiritualitas kamu gitu. Nah, sebelum lanjut, saya ingin posisi duduk kamu bisa lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi. Nah, jikalau sudah, boleh kamu tarik nafas yang dalam, buang lewat mulut, tarik nafas lagi, buang lewat mulut, tarik nafas lagi, buang lewat mulut. Apakah sudah lebih rileks? Ya, sudah. Oke. Sebelum ke membayangkan, saya ingin kamu menutup mata terlebih dahulu untuk kamu bisa membayangkan di mana tempat yang paling nyaman buat bertemu sosok mentor itu. Nah, coba kamu bayangkan tempatnya, bisa itu di dunia nyata atau mungkin di imajinasi kamu saja. Di mana itu adalah tempat yang paling nyaman, damai dan tenang untuk kamu bertemu para panutan kamu. Sudah dibayangkan? Oke, kamu boleh mengangguk jika sudah. Oke. Lalu sekarang kamu boleh pikirkan dan bayangkan 3
sosok mentor atau mungkin panutan yang kamu bisa jadikan acuan dan bisa itu mungkin orang nyata atau orang yang kamu kagumi atau mungkin hanya sosok yang kamu bayangkan saja di imajinasi kamu. Boleh kamu bayangkan 3 sosok mentor itu? Jika sudah boleh mengangguk, apakah sudah? Oke, bagus sekali. Sekarang kamu coba bayangkan 3 mentor itu sudah diundang ke tempat yang memang menjadi pilihan tempat kamu, dan tempat itu adalah tempat yang dianggap paling nyaman, paling damai, dan paling tentram. Sudah dihadirkan di depan kamu? Oke, bagus sekali. Sekarang kamu boleh buka mata pelan-pelan. Setelah membuka mata, kamu boleh tarik napas yang dalam, hembuskan lewat mulut, tarik napas lagi, hembuskan lagi, tarik napas, hembuskan. Sudah tenang? Sudah. Oke. Tadi kamu sudah membayangkan apa yang sudah saya arahkan. Dan kita akan mulai dari tempat apa dan di mana tempat itu yang memang kamu anggap paling nyaman, paling damai, dan paling tentram untuk berdiskusi dan bertemu langsung oleh 3 sosok mentor yang kamu bayangkan tadi. Boleh disebutkan di mana kira-kira tempatnya? Tadi saya membayangkannya di taman sih Pak, di taman yang luas, terus hijau, terus ada pohon rindang, saya duduk di sana. Terus suasananya juga tenang banget. Oke, jadi suasananya itu adalah tempatnya adalah di taman, dan juga di situ ada memang lahan yang hijau, sejuk, dan juga ada pohon yang rindang juga. Iya. Dan itu membuat kamu menjadi lebih nyaman berada di tempat itu. Iya betul. Oke. Baik, kita lanjut. Tadi kamu diarahkan untuk membayangkan 3 sosok mentor yang menurut kamu bisa menjadi panutan untuk perjalanan spiritualitas kamu. Sudah dibayangkan tokohnya siapa saja? Sudah. Boleh, yang pertama mungkin siapa? Yang pertama tadi saya membayangkan ayah saya sih Pak. Oke. Ya karena beliau yang selalu mengingatkan saya soal kehidupan gitu. Kehidupan itu harus balance antara dunia dan akhirat gitu. Oke. Lalu yang kedua ada panutan saya, ada Ustadz favorit saya Pak, Oke. Ustadz Hanan Ataki ya. Dan saya juga kayak sering dengar juga kajian beliau gitu, karena kajian beliau tuh kayak berhubungan sama anak muda gitu Pak, lebih relate sama zaman sekarang gitu. Lalu yang ketiga mungkin tadi saya membayangkan diri saya sendiri, tapi versi saya yang lebih dekat sama Tuhan gitu loh Pak. Kayak versi terbaiknya saya untuk jadi dekat sama Tuhan. Oke, jadi kamu sudah membayangkan 3 sosok mentor yang memang kamu anggap menjadi panutan gitu ya buat perjalanan spiritualitas kamu. Yang pertama, kamu tadi membayangkan ayah kamu yang memang beliau adalah orang pertama yang selalu mengingatkan tentang nasihat yang memang baik untuk kamu. Iya betul. Dan juga kamu membayangkan tadi ada sosok ustadz favorit kamu yang memang kajiannya itu sering kamu dengar dan juga dirasa-rasanya memang relate sama Gen Z itu mungkin. Iya betul. Oke. Lalu yang terakhir, kamu tadi membayangkan sosok ideal versi diri kamu sendiri yang dekat sama Tuhan. Betul. Jadi mungkin ini versi kamu yang di masa depan gitu. Iya. Oke, baik, itu bagus sekali ya. Dan kamu juga tadi sudah membayangkan untuk mengundang ketiganya gitu berada di depan kamu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai dari ayah kamu terlebih dahulu. Nah, kalau boleh tahu,
Dan jikalau kamu bisa tanya mungkin apa saja soal perjalanan spiritualitas kamu ke ayah kamu, apa yang akan kamu tanyakan kepada beliau? Saya mau tanya sih, gimana caranya tetap kuat sama konsisten gitu, walaupun kadang merasa jauh Oke. seperti itu, jauh dari Tuhan mungkin ya, Ya, jauh dari agama ada lagi? gitu. Ya sudah. Oke, jadi kamu mungkin akan bertanya seperti, ayah gimana sih caranya untuk tetap konsisten dan juga kuat, dan walau kadang ngerasa jauh dari Tuhan, gimana sih caranya untuk konsisten gitu, Iya. untuk melakukan hal-hal yang memang punya nilai keagamaan mungkin seperti Iya, itu ya. iya. Oke. Eh, Kamu membayangkannya beliau menjawab apa setelah itu? Saya membayangkannya ayah saya itu menjawab, jangan menyerah ya dek, semua orang itu pasti ada naik turunnya gitu. Paling orang-orang itu pasti ngerasain naik turunnya. Terus roda juga kan berputar gitu. Nah sama kayak kehidupan kita juga pasti berputar gitu. Terus ayah juga berpesan gitu ya Pak ke saya gitu, kalau misalkan saya lagi di bawah, jangan pernah berhenti buat nyoba gitu loh, buat nyoba, buat terus berusaha gitu ya, buat lebih mendekatkan diri ke Tuhan gitu. Meskipun punya waktu yang sedikit gitu, tapi ayah itu bilang, sempatkan waktu yang sedikit itu kan termasuk peluang ya Pak. Nah, peluangnya coba kamu dijadikan buat usaha gitu, buat berusaha, buat mendekatkan diri ke Tuhan gitu sih Pak. Oke, ada lagi? Udah sih ayah saya bilang kayak Jadi, gitu. yang pada intinya ayah kamu tetap menyemangati kamu, dan juga eh, pada yang intinya juga ayah kamu terus memberikan kamu motivasi, dan ayah kamu juga bilang sekecil apapun kesempatan coba dimanfaatkan dengan baik Iya, gitu ya. betul. Oke. Itu adalah insight dari ayah kamu mungkin ya. Nah sekarang kita beralih ke mentor kedua, yaitu Ustadz Hanan Attaqi mungkin. Iya, betul. Oke. Dan memang beliau itu juga salah satu yang kamu kagumi juga gitu. Iya. Oke. Nah kira-kira di bayangan kamu tadi, kamu bertanya seperti apa kepada beliau? Saya bertanya kepada beliau itu, kayak gimana sih caranya tetap semangat belajar semangat belajar agama gitu, walaupun kadang malas atau sibuk gitu ya. Jadi saya nanya kayak gitu sih Pak, nanya gimana sih caranya gitu. Oke. Ya, untuk tetap semangat. Setelah kamu melontarkan pertanyaan itu, kira-kira yang di bayangan kamu beliau menjawab apa? Mungkin beliau bilang, kayak lakukan semampunya, kayak lakukan semampunya dan nggak harus sempurna gitu, yang penting ada niat dan usaha di setiap harinya gitu. Mungkin maksud beliau itu kayak, ya namanya juga kalau misalkan mau menuju sesuatu yang baik itu harus ada prosesnya dulu ya Pak ya. Jadi mungkin itu sih kata beliau, kayak harus tetap usaha gitu, kayak melakukan hal baik gitu di setiap harinya gitu. Yang penting ada niat kan, terutama itu kalau misalkan mau berubah tuh yang penting ada niat ya, kayaknya kayak gitu sih Pak. Oke, jadi yang penting niatnya baik dulu dan usahanya sungguh-sungguh dulu mungkin. Iya, gitu. betul. Oke, bagus sekali ya. Sekarang kita akan beralih ke mentor ketiga, yaitu mentor ketiganya adalah kamu di versi masa depan dan yang lebih baik juga, dan juga versi kamu yang lebih dekat sama Tuhan gitu. Oke. Nah, kira-kira yang di bayangan kamu tadi, kamu bertanyanya seperti apa kepada diri kamu di masa depan? Saya sih bertanyanya kayak gimana sih caranya jadi lebih kuat gitu. Oke. Maksudnya kuat dalam spiritualnya gitu, kayak
Ya jadi saya tuh nanya kayak gimana caranya lebih kuat spiritualnya, kayak saya versi terbaik di masa depan yang lebih dekat dengan Tuhan gitu Pak. Oke. Ya saya bertanya seperti itu. Oke. Nah, di bayangan kamu, diri kamu di masa depan yang versi idealnya itu menjawab apa kira-kira? Eh, Dia bilang kayak aku bisa kayak gini karena waktu dulu aku pernah jatuh gitu. Jadi tapi dia nggak berhenti usaha buat belajar dan lebih mendekatkan diri ke Tuhan walaupun pelan-pelan gitu Bapak. Mungkin versi ideal saya di masa depan tuh kayak melihat pengalaman dari masa lalu dulu gitu loh Pak, kayak melihat dulu bahwa saya tuh pernah jatuh, pernah terpuruk gitu, pernah ada di roda kehidupan yang bawah gitu loh. Nah jadi mungkin versi ideal saya tuh jadi bangkit loh Pak dari keterpurukan itu dengan cara yang mendekatkan diri ke Tuhan walaupun pelan-pelan gitu sih Pak. Jadi versi diri kamu bilang, versi diri kamu di masa depan bilang, aku juga pernah jatuh kok. Iya. Tapi aku juga terus berusaha supaya bangkit lagi gitu, dan akhirnya versi diri kamu di masa depan sudah bangkit lagi, dan itu menjadi motivasi tersendiri buat kamu mungkin. Iya. Oke. Nah, mungkin dari semua jawaban para mentor yang kamu bayangkan tadi, kira-kira apa ide atau mungkin pelajaran yang paling berharga yang kamu dapatkan? Hikmahnya gitu ya Pak. Ya. Mungkin hikmah yang dapat saya ambil itu, yang dapat saya terapkan pada diri sendiri itu kayak saya tuh sekarang menjadi sadar gitu loh Pak. Semua orang itu pasti pernah jatuh, pernah gagal, pernah ada di roda kehidupan yang bawah gitu. Nah terus buat bisa bangkit lagi, terus bisa bisa mendekatkan diri ke Tuhan itu, caranya itu jangan menyerah gitu sih. Terus mulai aja dulu dari hal sekecil apapun gitu. Kayak contohnya ya saya gitu, alhamdulillah kan sekarang udah bisa meluangkan waktunya gitu loh Pak untuk baca Quran atau dengar kajian gitu, secara offline maupun online gitu kan. Ya sih Pak, itu paling hikmah yang paling yang dapat saya terapkan gitu. Semua orang pasti pernah jatuh, yang penting jangan berhenti usaha dan mulai dulu dari sekecil apapun. Itu sih Pak. Baik, bagus sekali ya. Itu adalah hikmah yang memang menjadi motivasi dan pemicu semangat kamu untuk lebih baik ke depannya. Nah, bisa kita simpulkan mungkin ya dari sesi ketiga ini bahwa kamu juga sudah mendapatkan semangat baru lagi yang memang itu walaupun pelan-pelan tapi insya Allah konsisten mungkin ya. Dan tadi juga kamu sudah mendapatkan bayangan, mulailah dari hal sekecil apapun supaya kamu bisa pelan-pelan naik bangkit lagi. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan dulu barangkali? Saya mau mengucapkan terima kasih sih Pak, mungkin ya. Saya mau mengucapkan terima kasih gitu karena dengan sesi ini saya itu jadi semangat lagi gitu loh Pak. Saya jadi tahu motivasi saya untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan gitu. Ya, itu sih Pak. Oke, baik. Barangkali saya juga memang mau mengucapkan terima kasih karena kamu juga sudah berkenan hadir pada sesi ketiga coaching ini, dan di minggu-minggu kemarin juga kamu secara sukarela datang untuk melaksanakan sesi coaching ini. Dan kamu juga sudah mendapatkan semangat baru lagi dan juga motivasi baru lagi untuk kamu bisa meningkatkan perjalanan spiritualitas kamu supaya kamu lebih paham lagi dan lebih tahu lagi tentang nilai-nilai agama yang memang itu menjadi permasalahan di masa lalu kamu gitu ya. Oke. Nah, untuk sesi 3 coaching kali ini mungkin dicukupkan sekian, tapi sebelum selesai saya mau mengingatkan mungkin
kita akan ada evaluasi di sesi keempat. Apakah kamu siap? Siap, siap. Oke, nanti berarti kita akan bertemu lagi di sesi keempat minggu depan. Ya. Dan untuk seminggu ke depan setelah sesi ini selesai, kamu bisa terus mengasah atau mungkin menerapkan nilai-nilai yang sudah kamu dapatkan, baik itu dari pengalaman masa lalu dan juga hasil dari bayangan kamu tadi. Boleh kamu coba langsung terapkan pada setiap harinya atau mungkin di sela-sela waktu ketika kamu tidak banyak melakukan aktivitas. Apakah kamu siap? Iya, siap Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Saya tutup mungkin sesi coaching ini dan sampai bertemu kembali di minggu depan untuk sesi keempat. Ya.